Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa dalam kasih pemeliharaan Tuhan di pagi ini. Hari ini dari Bukit Sion Makale, kita akan mendengarkan firman Tuhan, Jumat 5 Agustus 2022. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya, pasal 10, ayat 1-4. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, Bapa pemilik seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih pemeliharaan Tuhan yang selalu kami nikmati dalam sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami boleh beristirahat semalam lamanya karena Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memelihara kami. Sehingga di pagi yang indah ini pun kami kembali dibangunkan dari tidur kami dengan tubuh yang penuh dengan semangat yang baru, kekuatan dan juga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melandaskan firman Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kami hari ini. Semoga firman Tuhan senantiasa menguatkan kami, menapaki hidup karunia Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, firman Tuhan, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Amin. Renungan kita saat ini diberi suatu tema, yaitu menjadi pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin yang adil. Ketika kita menjadi pemimpin, kita perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Berhati-hati di sini bukan berarti akhirnya tidak mengambil keputusan. Bukan pula berarti berhati-hati akhirnya menyanyiakan kesempatan yang ada. Tetapi lebih ke arah berhati-hati agar keputusan yang kita ambil bukan merupakan keputusan yang tidak adil dan lalim seperti yang dikatakan dalam ayat 1. Apa yang dimaksud keputusan yang tidak adil? Bukankah memang sikap setiap keputusan pasti akan mengandung konsekuensi dan pasti akan ada yang berbeda pendapat dengan kita? Dalam bacaan kita ini, ayat 2 kemudian menunjukkan apa yang dimaksud dengan ketidakadilan secara garis besar. Ayat 2 dikatakan bahwa ketidakadilan berarti menghalangi orang yang lemah, merebut hak-hak orang yang sengsara, merampas milik janda-janda, dan menjarah anak-anak yatim. Memang kita tidak mungkin dapat membuat keputusan yang adil 100% dan menyenangkan semua pihak. Tetapi kita perlu melihat apakah setiap keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan orang lain, khususnya orang-orang yang lemah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa orang-orang miskin selalu ada di antara kita. Matius 26 ayat 11. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memperhatikan dan membela orang-orang yang lemah. Saat kita merampas hak-hak orang yang lemah,
maka itu pun akan diperhitungkan pada hari penghukuman kita. Dalam ayat 3, kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, itu tidak hanya cukup berdiam diri saja, tetapi juga harus memancarkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam bacaan ini, sang nabi menyatakan ucapan celaka kepada para pemimpin dan hakim-hakim Yehuda. Mereka selalu menganggap diri sebagai pemimpin bangsa dan pemimpin rohani yang luar biasa baik. Akan tetapi, dengan segala peraturan dan ketetapan yang mereka buat, mereka justru menindas orang-orang miskin yang akhirnya terbebani dengan kebijakan-kebijakan mereka. Sebagai hukuman atas pemimpin-pemimpin yang lalim seperti itu, maka Tuhan akan menunjukkan murkanya kepada mereka dan tangannya akan teracung seperti yang diungkapkan dalam ayat 4 bacaan kita. Kita harus berhati-hati ketika kita di dalam posisi sebagai pemimpin, dan perlu kita ketahui bersama bahwa kita semua ini adalah pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri, juga menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Terlebih lagi jika Tuhan mengaruniakan kita potensi pemimpin di dunia kerja. Jadi kita harus tetap menjadi pemimpin yang benar, dan tentunya tidak ada cara yang lebih baik untuk belajar melakukan yang benar selain belajar dari Alkitab mengenai kebenaran itu sendiri. Alkitab sebagai firman Allah akan menuntun kita dalam kebenaran, karena firman itu sendiri adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita senantiasa membangun hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan, agar kita selalu ditunjukkan jalan yang benar menurut kehendak-Nya. Jadilah pemimpin yang benar, yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dari firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan menolong kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perkenan Tuhan pada saat ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya oleh tuntunan Roh Kudus Tuhan akan senantiasa memelihara kami, akan senantiasa menolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan. Semoga kami selalu dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sekalian melalui firman Tuhan yang kami baca dan juga kami renungkan. Ajar kami ya Tuhan agar senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di sorga, sekiranya kami senantiasa dikaruniakan hikmat agar dapat menjadi pemimpin yang benar, yang adil dan bijaksana. Baik itu memimpin diri kami sendiri, memimpin keluarga kami, pun memimpin dimanapun Tuhan perkenankan bagi kami. Kami yakin dan percaya oleh pertolongan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, maka kami pun dimampukan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit. Kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang boleh dilakukan untuk mencari kesembuhan. Makanan, obat-obatan, minuman, dan apapun yang menjadi usaha dari keluarga pun para medis, Tuhan kiranya memberkati. Semoga itulah yang menjadi saluran kesembuhan yang sejati daripada Tuhan melalui sarana-sarana yang telah dilakukan dan disediakan. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk umat-Mu, orang tua kekasih kami yang sedang dalam usia yang lanjut. Kami bersyukur hingga pada saat ini Tuhan memperkenankan usia yang begitu indah bagi orang tua kami.
Berkati selalu mereka, topang selalu ya Tuhan. Semoga iman kepercayaannya senantiasa dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, dan selalu mempertahankan imannya dalam usia yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk umat-Mu yang sedang dalam pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, juga dalam pendidikan. Berkatilah segala upaya-upaya yang dilakukan ya Tuhan. Semoga boleh membuahkan hasil yang baik, bermanfaat bagi mereka, terlebih berkenan bagi Tuhan. Semoga pimpinan Roh Kudus Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan kami sekalian dalam pekerjaan, dalam studi, dalam mencari pekerjaan. Sehingga kami senantiasa menyadari bahwa kasih Tuhan selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, jika mungkin ada di antara kami yang sedang melakukan perjalanan baik jauh maupun dekat, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Semoga boleh tiba dengan selamat di tempat tujuannya. Jika mungkin kami ada yang sedang dalam pergumulan-pergumulan hidup, mohon pimpinan Tuhan, penguatan dari Tuhan senantiasa kami harapkan. Semua kami selalu dimampukan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintah kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Semoga selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan takut akan Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu ya Bapa di sorga, berkatilah aktivitas kami hari ini, apapun yang kami kerjakan, semoga boleh berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat beraktivitas.